masuk pendidikan itu tidak dipungut biaya sama sekali, jadi menjadi tanggungan negara. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Hai sahabat TNI, dimanapun kalian berada, semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Bersama saya, Sertu Yuda Pradana, dalam podcast Pendit 1510 Sula. Tentu saya tidak sendiri, telah hadir narasumber spesial hari ini, yaitu Dandim 1510 Sula, Letkol Infanteri Efrantri Ornowo. Izin, selamat pagi Komandan. Selamat pagi, Mas Yuda. Siap. Izin, gimana kabarnya Komandan? Kabar saya alhamdulillah baik, Yuda. Mungkin bisa Komandan beritahu kepada saya dan masyarakat yang menonton dalam waktu dekat ini, apakah TNI ada dalam pendaftaran, Komandan? Begini Mas Yuda, setiap tahunnya bahwa TNI AD ini selalu melaksanakan buka pendidikan, itu ada dari secata, secabang maupun dari akademi militer. Untuk tahun ini dan yang sedang berlangsung ya, ini adalah pendaftaran secata atau tamtama TNI Angkatan Darat. Ini sudah dibuka secara online pada tanggal 3 Desember tahun 2024 sampai dengan 31 Januari 2025. Nah, nanti silakan masyarakat bisa mendaftar secara online untuk jadwal validasi ataupun daftar ulang nanti akan dilaksanakan pada tanggal 4 Januari sampai dengan 31 Januari 2025. Nanti tempatnya ada di Korem ataupun Agen Rem di Ternate. Adapun jadwal rikuci tingkat Panda ini nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh panitia pada saat daftar ulang. Dan sidang untuk pemilihan tingkat Panda ini nanti akan dilaksanakan pada tanggal 5 Februari tahun 2025, Mas Yuda. Dan pengumumannya nanti akan dilaksanakan pada tanggal 7 Januari tahun 2025 juga. Setelah itu apabila sudah memenuhi syarat di tingkat Panda, nanti untuk seleksi tingkat Panda itu meliputi administrasi, jasmani maupun kesehatan. Nanti akan lanjut ke tingkat pusat, yaitu nanti untuk peserta yang lulus ke tingkat pusat itu sudah hadir dan tiba di tempat pemeriksaan ujian tingkat pusat itu pada tanggal 12 Februari tahun 2025, ya kan. Nanti di situ akan dilaksanakan rikuci oleh peserta yang lulus. Itu pelaksanaannya dilaksanakan pada tanggal 13 Februari sampai dengan 28 Februari tahun 2025. Itu meliputi rikuci administrasi, rikuci kesehatan, rikuci jasmani, rikuci besi, dan rikuci penelitian personil atau litpers di situ. Selanjutnya untuk pengumumannya nanti akan dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2025 sudah. Dan pembukaan pendidikan nanti akan dilaksanakan tanggal 4 Maret 2025. Demikian Mas. Apa aja Komandan persyaratannya untuk menjadi tamtama TNI AD ini, Komandan? Untuk persyaratan untuk pendaftaran TNI Angkatan Darat, tamtama TNI Angkatan Darat ini ada 3 Mas Yuda. Yaitu persyaratan yang pertama persyaratan umum, persyaratan tambahan, dan persyaratan lainnya. Adapun untuk persyaratan umum ini Mas Yuda, yang pertama yaitu warga negara Indonesia. Yang pertama otomatis harus memiliki warga negara Indonesia, yaitu KTP lah dalam wujudnya untuk sebagai persyaratannya. Selanjutnya yang kedua Mas Yuda itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sini harus memiliki agama, terutama agama yang diakui di Indonesia kan ada 6 agama, jadi harus memeluk dari 6 agama yang ada di Indonesia. Selanjutnya yang ketiga yaitu setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya untuk usia ataupun umur ini adalah 17 tahun minimal dan maksimalnya adalah 22 tahun ya, pada saat dibuka pendidikan. Yang tadi saya sampaikan buka pendidikan tanggal 4 Maret 2025 ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Selanjutnya untuk yang kelima
yaitu tidak ada catatan kriminalitas. Di situ mungkin ada surat keterangan dari SKCK dari kepolisian. Yang keenam yaitu sehat jasmaninya dan rohaninya, otomatis dia ya tidak gila, Mas Yuda. Selanjutnya yang terakhir yaitu tidak kehilangan hak ya untuk mendaftar menjadi prajurit TNI. Itu untuk persyaratan umum, Mas Yuda. Selanjutnya untuk persyaratan tambahan, ini yang pertama yaitu harus ada persetujuan dari orang tua ataupun wali. Situ nanti ada surat persetujuan, nanti ditandatangani orang tua ataupun wali. Yang kedua itu tidak memiliki tato, tidak memiliki tato, tidak memiliki tindik, dan tidak ada bekas tindikan. Bisa mungkin yang bertindik, namun harus ada tanda tangan ya kan dari kepala suku yang ada di situ, ya kan. Di situ kan memang ada tindik yang untuk adat ya kan, itu harus ada persyaratan legalitas tanda tangan dari kepala suku ataupun kepala adat yang ada di wilayahnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu bebas KKN ya kan. Di situ bahwa TNI komitmennya tidak ada suap, dan apabila nanti ada suap di dalam pelaksanaan pendaftaran ataupun nanti sudah mengikuti pendidikan, itu bersedia untuk tidak lulus ataupun nanti dikeluarkan dari pendidikan, itu maksudnya. Selanjutnya yang keempat itu memiliki BPJS, itu merupakan persyaratan pendaftaran tambahan yang terakhir ya. Jadi harus memiliki BPJS karena itu memang persyaratan pada saat pendidikan atau mengalami kecelakaan atau apa, itu ada bisa terjamin di dalam BPJS. Selanjutnya yang ketiga itu adalah persyaratan lain-lain. Nah, di situ yang pertama untuk persyaratan lain-lain ini adalah bukan anggota TNI ataupun Polri ataupun mantan ya, bukan mantan. Jadi kalau misalkan dia pecatan atau apa sudah nggak boleh untuk mendaftar TNI, maksudnya. Selanjutnya memiliki ijazah, ini setingkat SMA, MA maupun SMK, dan di situ tidak ada batasan untuk nilai. Kalau di Secaba maupun Akbil itu ada batasan nilainya harus berapa. Kalau di Cata tidak ada, yang penting memiliki ijazah SMA, MA ataupun SMK ataupun yang sederajat ya. Bisa juga melalui kejar paten, itu bisa juga. Selanjutnya yang ketiga memiliki tinggi, ini 160 persyaratan lain-lainnya minimal 160 tingginya untuk peserta pendaftar daripada Senjata. Selanjutnya bersedia untuk mengikuti ikatan dinas yaitu 10 tahun. Setelah masuk pendidikan dia bersedia untuk menjalani ikatan dinas. Di situ tidak boleh mengundurkan diri ataupun pensiun dini di dalam 10 tahun itu, dan tidak boleh pindah dari penempatan pertama dalam 10 tahun pertama. Selanjutnya bersedia ditempatkan di mana saja, sudah dia harus bersedia dia ditempatkan di mana saja, dan bersedia ditempatkan di salah satu kecabangan TNI Angkatan Darat. TNI Angkatan Darat mempunyai banyak kecabangan, diantaranya infanteri, ada artileri, kavaleri, banyak banpur. Nah, situ harus bersedia itu nanti ditempatkan di salah satu cabangan, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah di Indonesia ini ya, sesuai dengan yang ditetapkan nanti dari TNI Angkatan Darat. Selanjutnya harus mengikuti pemeriksaan atau ujian. Nah, di sini kan pemeriksaan atau ujian itu ada rehabilitasi, kesehatan, jasmani, psikologi maupun LIPES, ini harus diikuti dan jalani. Nggak bisa serta-merta tiba-tiba dia tidak mengikuti seleksi itu tiba-tiba dia bisa masuk, itu tidak bisa. Itu menjadi persyaratan lain-lainnya. Selanjutnya persyaratan lain-lain juga belum pernah menikah ya. Dia belum pernah menikah dan sanggup untuk tidak menikah ya kan? Sanggup untuk tidak menikah
selama pendidikan dan selama 2 tahun setelah selesai melaksanakan pendidikan pertama, Mas Yuda. Mungkin itu yang saya sampaikan untuk persyaratan untuk pendaftaran senjata ya. TNI Angkatan. Wah, banyak juga ya persyaratan komandan. Oh iya komandan. Komandan ini kan orang nomor 1 di Kodim 1510 Sula ini. Kalau boleh tahu, apa aja tugas atau kaitannya Kodim 1510 Sula ini dengan pendaftaran Tamtama TNI AD ini? Untuk kaitannya dengan pendaftaran TNI AD atau senjata ini, bahwa Kodim 1510 Sula ini adalah komando kewilayahan ya, yang membantu Korem dalam hal ini untuk menyeleksi pendaftaran calon senjata. Di sini kita membantu Korem untuk melaksanakan seleksi untuk mensosialisasikan kepada masyarakat, ya kan? Babinsa kita juga mensosialisasikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi mengikuti seleksi pendidikan senjata ini, sehingga masyarakat itu memiliki pengetahuan atau informasi tentang pendaftaran untuk masuk senjata TNI Angkatan Darat ini, Mas Yuda. Berarti selain mensosialisasikan, Babinsa bisa apa aja tuh? Ya, untuk Babinsa selain mensosialisasikan kepada masyarakat, juga Babinsa mempunyai kewajiban untuk membina anak-anak dari masyarakat yang ada di daerah binaannya itu untuk bisa masuk TNI Angkatan Darat, baik itu membina fisiknya maupun membina dengan memberikan bekal-bekal pengetahuan yang berkaitan dengan seleksi-seleksi yang akan dilaksanakan di dalam tes senjata nanti. Jadi seperti itu ya komandan. Berarti anak-anak di pedesaan maupun di daerah terpencil, mereka juga bisa mengetahui tentang pendaftaran Tamtama TNI AD ini ya komandan? Ya, tentunya dengan adanya kegiatan seperti itu mereka bisa mengetahui, sehingga minat untuk masuk TNI Angkatan Darat ini besar, ya kan? Gitu aja. Siap. Ngomong-ngomong, saya juga pernah mendengar informasi negatif tentang pendaftaran TNI ini. Ada yang bilang butuh biaya besar untuk masuk dan juga butuh orang dalam. Apakah itu semua benar? Untuk masalah itu tidak benar, bahwa sudah ditekankan juga bahwa untuk seleksi penerimaan atau pendaftaran senjata TNI Angkatan Darat ini dari awal daftar sudah sampai seleksinya, ya kan, sampai nanti masuk pendidikan itu tidak dipungut biaya sama sekali, jadi menjadi tanggungan negara. Apabila nanti mungkin masyarakat ataupun yang lain itu mendapati ada yang meminta uang ataupun meminta pungutan biaya untuk mendaftar menjadi masuk senjata ini, mungkin bisa melaporkan kepada kami Kodim 1510 Sula. Ini khususnya di Kabupaten Sula dan Kaliago. Ini nanti bisa melaporkan kepada kami melalui Babinsa ataupun staf yang ada di Kodim ini. Silakan untuk dilaporkan. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir tentang informasi yang beredar itu, komandan? Ya benar, tidak perlu khawatir tentang informasi yang beredar, bahwa di TNI sudah akan menyampaikan tindakan tegas maupun aturan tegas bahwa yang akan terlibat ataupun anggota kita yang terlibat untuk melaksanakan pemungutan biaya pada saat pendaftaran ini akan ditindak tegas dari TNI Angkatan Darat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sudah. Wah, sangat jelas sekali penjelasan komandan dan sangat mudah dicerna. Tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat dan generasi muda yang sedang bertanya-tanya bagaimana sih pendaftaran TNI AD itu, dan saya ingin menjadi TNI, dan semua sudah dijelaskan oleh Komandan Kodim 1510 Sula. Mungkin itu saja, terima kasih. Kami sudah bisa menyampaikan kepada masyarakat.